Kalau hari ini aku tidak membuatmu keguguran, aku bukan ibumu lagi. Fu Xuanyi, kau sebenarnya akan datang tidak? Siapa yang berani menyentuh nyonya keluarga Fuku? Tuan Xuan. Anda benar-benar datang, Tuan Xuan. Anda adalah Tuan Xuan. Kenapa Anda bisa datang ke gubuk kami ini, Tuan Xuan? Oh, saya mengerti. Pasti karena wanita ini. Tadi dia memfitnah Anda. Dia bilang anak di dalam perutnya adalah anak Anda. Haha, mana mungkin. Dengan status Anda, bahkan untuk menjilat sepatu Anda pun dia tidak pantas. Hahaha. Nyonya, Tuan Xuan datang untuk menjemput Anda. Kau panggil dia apa? Nyonya, ini tidak mungkin. Tuan Xuan, dengarkan penjelasan saya. Kami hanya bercanda dengan kakak saya. Iya, benar. Aku ingin mereka membayarnya 1000 kali lipat. Kalian semua dengar. Kedua orang ini telah memukul Nyonya 2 kali. Sekarang kalian balas 2000 pukulan. Baik, Tuan Xuan. Kami salah. Tuan Xuan, ini salah paham. Tuan Xuan, bawa dia ke rumah sakit. Baik. Ayo pergi, Nyonya. Halo, Nyonya. Biar saya perkenalkan diri secara resmi. Nama saya Lin Cheng Yuan, teman masa kecil Tuan Xuan. Nyonya, aku bukan nyonya kalian. Sebenarnya apa yang ingin kalian lakukan? Kalau kalian tidak mau aku melahirkan anak ini, Nyonya, jangan emosi. Kami baru saja membawa Anda untuk melakukan tes paternitas. Kalian juga merasa ada yang aneh dengan anak ini. Jika anak itu terbukti milik keluarga Fu, Tuan Xuan akan bertanggung jawab atas Anda dan anak itu. Manajer Lin, hasil tes DNA sudah keluar. Hasilnya benar-benar milik Tuan Xuan. Apa hasilnya pasti akurat. Saya pribadi yang mengawasinya. Sama sekali tidak ada masalah. Kerja bagus. Bonus bulan ini untukmu 2 kali lipat. Pergilah. Nyonya, Anda tinggal menunggu hari-hari indah di depan. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan atau tidak, bukan kau yang menentukan. Aku hanya seorang mahasiswi. Mereka hanya akan menderita jika bersamaku. Aku akan merawatmu dengan baik. Anak ini harus dipertahankan. Nyonya, garis keturunan keluarga Fu bergantung pada mereka. Mulai hari ini, kau tinggal di rumahku. Semua kebutuhan makan, pakaian, dan transportasimu akan aku tanggung. Wow. Kenapa masih bengong? Masuklah. Tuan Xuan, Anda sudah kembali. Kalian atur agar dia bersih-bersih dan istirahat dulu. Baik, silakan lewat sini. Tuan Xuan, nona yang tadi itu, harus kami panggil apa? Nyonya, mulai sekarang, perlakukan dia seperti kalian memperlakukanku. Jangan sampai lalai. Baik. Nyonya sedang hamil. Bibi Fu, tolong lebih perhatikan. Baik. Akan segera saya beritahu semuanya, agar kedepannya lebih perhatian dalam merawat Nyonya. Nyonya, mulai sekarang ini adalah kamar Anda. Coba Anda lihat. Apa ada yang tidak memuaskan? Bisa Anda sampaikan. Tempat ini sangat bagus. Saya sangat suka. Terima kasih, Bibi Fu. Ini semua diatur oleh Tuan Xuan. Jika Nyonya ingin berterima kasih, sebaiknya berterima kasih pada Tuan Xuan. Kalau begitu, Nyonya silakan beristirahat. Saya tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda perlu sesuatu, panggil saja saya kapanpun, atau panggil pelayan lain di rumah ini. Baik. Sudahlah. AC terlalu mahal. Semalaman saja habis belasan yuan untuk listrik. Tahan saja. Hati yang tenang akan membawa kesejukan. Yuxian adalah anak yang malang. Benar. Nyalinya agak kecil. Bukankah itu karena ditakut-takuti oleh ibunya? Apa-apaan itu? Masih ada orang tua seperti itu di dunia ini. Sudah tidak menyekolahkan anak. Masih harus membiayai adik laki-lakinya yang tidak berguna itu. Sekarang, dia mengandung darah daging keluarga Fu. Berarti dia adalah bagian dari keluarga Fu kita. Ke depannya, kau sama sekali tidak boleh menelantarkannya. Mengerti? Mom. Aku akan menengok anak itu. Kenapa bisa sepanas ini? Nyonya besar. Ternyata AC-nya tidak menyala. Pantas saja begitu panas. Nyonya besar.
Ini semua salah saya. Kenapa anak ini bisa begitu sabar menahan? Dia tidak tega menyalakan AC. Memangnya kenapa? Bukankah hanya menyalakan AC? Memangnya habis berapa banyak uang? Biarpun dinyalakan seharian penuh, tidak akan menghabiskan banyak uang. Cuaca sepanas ini, melihatnya saja sudah membuatku kasihan. Sudah datang ke rumah kita, tidak perlu lagi menjalani hidup yang sulit. Yuxian, Yuxian, jangan takut, aku ibunya Xuan Yi. Jangan seperti ini. Di rumah, kau tidak perlu bersikap seperti ini. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Tinggallah di sini dengan tenang. Dan lagi, mungkin kau tidak tahu, keluarga Fu kami, sejak zaman leluhur, sudah sulit memiliki keturunan. Sekarang, di dalam perutmu, ada darah daging keluarga Fu. Kami akan membiarkannya terlantar di luar. Hanya saja tahun ini, kau akan sangat menderita. Tidak apa-apa, pindah ke sini. Pasti masih banyak kekurangan. Kan, nanti. Aku akan membawamu membeli beberapa barang. Tidak perlu. Nyonya besar, saya tidak kekurangan apapun. Pakaian tetap harus ditambah beberapa. Dengarkan aku. Ayo pergi. Sungguh tidak perlu. Nyonya besar, tidak perlu menghabiskan uang. Saya baik-baik saja di sini. Saya juga tidak kekurangan pakaian. Nurut ya. Ayo. Ikuti. Ada apa? Yuxian, ini hanya sebuah mall. Siapa saja boleh masuk. Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang mari kita mulai berbelanja. Hanya sebuah mall. Pembeli adalah raja. Nah, begitu dong. Sekarang mari kita mulai borong. Ayo. Yang ini, dan ini tidak usah. Sisanya, semua bungkus sesuai ukurannya. Bungkus semua untukku. Gesek kartunya. Tidak perlu. Nyonya besar, nurut. Transaksi berhasil. Total belanja 389.000 yuan. Ayo. Mom. Gesek semua. Tidak usah. Nyonya besar. Mari kita ke sana. Lihat-lihat barang elektronik. Tidak usah. Tidak usah. Sudah terlalu banyak belanja. Ayo. Ponsel, tablet, laptop. Berikan aku yang paling mahal dari semuanya. Gesek. Ayo. Yuxian, di depan masih ada satu mall lagi. Mari kita ke sana lihat-lihat. Sudah habis lebih dari 3 juta. Masih mau belanja? Ayo. Nyonya besar, terima kasih telah membelikan saya barang-barang ini. Kita keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, hari ini, Xuan Yi yang membayari semuanya untukmu. Kalau kau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Xuan Yi. Terima kasih, Tuan Xuan. Tuan Xuan itu panggilan orang luar. Orang rumah cukup memanggilnya Xuan Yi. Ingat. Nyonya, ini adalah makanan bernutrisi yang disiapkan dapur. Khusus untuk Anda. Untuk menambah nutrisi yang cukup bagi Anda. Tubuh Anda perlu banyak nutrisi. Terima kasih. Yuxian, kau harus makan yang banyak. Badanmu terlalu kurus. Makan yang banyak biar badannya berisi. Baik. Ambil ini. Tidak ada kata sandi. Tiba-tiba, Anda memberikan ini untuk apa? Aku tidak mau. Hei. Ini pemberian dari Xuan Yi. Ambil saja. Jangan merasa terbebani. Ini yang seharusnya keluarga Fu berikan padamu. Kedepannya, kau bisa membeli apapun yang kau suka. Tidak usah. Nyonya besar, aku baik-baik saja di sini. Dan tidak ada yang perlu dibeli. Ku bilang ambil. Ya ambil saja. Bagaimana jika kau butuh uang? Nurut ya. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari keluarga Fu. Ambil.
Baiklah. Aku terima dulu. Anggap saja aku yang menyimpankannya. Nah, begitu baru benar. Jangan merasa terbebani, Yuxian. Kedepannya kau harus pelan-pelan beradaptasi dengan kehidupan keluarga Fu. Nanti di keluarga Fu, hari-harimu akan menjadi semakin baik. Jika nanti ada yang macam-macam denganmu, itu sama saja dengan cari gara-gara dengan keluarga Fu. Seumur hidupmu, keluarga Fu akan menjagamu tanpa khawatir. Terima kasih, Nyonya Besar. Ayo, cepat makan. Tuan Xuan, apa ada yang mengganggumu? Kau mengkhawatirkanku. Tidak ada yang menggangguku. Hanya saja suasana hatiku sedang kurang baik. Selalu ingin muntah. Apa kau stres akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku tidak bisa tidur nyenyak. Tidak bisa berkonsentrasi saat kuliah. Sudah ketinggalan banyak pelajaran. Cuti kuliah saja untuk merawat kehamilan. Tidak. Aku tidak bisa cuti kuliah. Kalau cuti, harus cuti setahun penuh. Waktuku untuk mencari uang akan tertunda setahun. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tapi kondisi tubuhmu saat ini tidak cocok untuk kuliah. Aku jadi begini karena siapa? Bukankah semua ini karenamu? Kalau bukan karena dua anak di dalam perutku, apa aku akan jadi seperti ini? Fu Xuanyi, apa kau punya perasaan? Apa kau menganggapku sebagai manusia, atau kau hanya menganggapku sebagai alat reproduksi? Maaf. Aku hanya mengkhawatirkan kesehatanmu. Aku akan menghormati pilihanmu. Kau ingin kuliah, lanjutkan saja. Naik mobil dulu, baru bicara. Aku setuju untuk cuti. Tidak perlu memaksakan diri. Kalau kau mau kuliah, lanjutkan saja. Tidak. Aku mau cuti. Kenapa berubah pikiran? Reaksi kehamilan di sekolah sangat parah. Daripada tidak bisa belajar, lebih baik cuti. Baguslah kalau kau sudah memikirkannya. Terima kasih. Ah Xuan. Ibu, Nyonya Besar. Yuxian, sini, duduklah. Xuanyi, kalau saja kau lebih cepat sadar, cucu-cucuku sudah bisa disuruh beli kecap. Cepat lepaskan tangannya, biarkan Yuxian duduk di sini sebentar. Ibu ingin bicara dengannya. Yuxian, bagaimana makanmu akhir-akhir ini? Kenapa kulihat kau sepertinya tambah kurus? Apa kau tidak nafsu makan? Tidak bisa makan apa-apa. Abis makan langsung ingin muntah. Oh, bukannya aku tidak mau makan. Lewati saja masa ini. Nanti juga akan baik-baik saja. Dulu waktu aku hamil Xuanyi, juga sama parahnya sepertimu. Oh, benar juga. Aku sudah mencarikan untukmu dua pengasuh yang berpengalaman. Nanti mereka akan merawat kehidupanmu dengan baik. Tidak perlu. Nyonya Besar, aku baik-baik saja di sini. Xuanyi merawatku dengan sangat baik. Tidak perlu menambah begitu banyak orang untuk membantuku. Aku kan bukan bongkahan emas. Omong kosong. Di dalam perutmu ini ada darah daging keluarga Fu. Kalau bukan harta karun, lalu apa? Pengurus rumah tangga Fu biasanya mengurus seluruh rumah Fu. Pasti ada saatnya tidak bisa mengurus semuanya. Mereka adalah orang-orang yang kupilih dengan saksama. Nanti mereka akan merawatmu dengan baik. Kandunganmu akan semakin besar. Akan sangat melelahkan. Terima kasih, Nyonya Besar. Kita keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Hanya saja kau terlalu menderita. Anak yang malang. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Waktu sudah malam. Kalian berdua, pergilah istirahat. Xuanyi, masih banyak waktu di depan. Jangan macam-macam. Ya. Masuk. Tuan Xuan. Ada apa? Perut Nyonya sudah berusia 4 bulan. Sudah bisa mulai mengoleskan minyak stretch mark untuk mencegah munculnya stretch mark. Ah Xuan, kenapa kau datang? Membantumu mengoleskan minyak stretch mark. Dioleskan di perut, kan? Oh, baiklah. Biar aku yang oleskan. Kau, ada apa denganmu? Maksudku adalah, aku bisa mengoleskannya sendiri. Apa kau tahu di mana harus mengoleskannya? Bukankah dioleskan di perut? Selain perut,
Ada bagian tubuh lain juga. Kalau begitu, kau bisa memberitahuku di mana harus mengoleskannya. Biar aku oleskan sendiri. Apa kau tahu cara mengoleskannya? Tidak tahu. Berbaringlah. Apa benda ini? Harus dioleskan. Baik untuk tubuhmu. Bukankah Nyonya Besar sudah menyewa 2 pengasuh untukku? Biarkan saja mereka yang mengoleskannya untukku. Berbaringlah. Oh ya. Tunggu sebentar. Ini. Fu Xuanyi. Memakai handuk pinku. Kenapa aku merasa Fu Xuanyi sedikit berbeda? Ya. Oleskan di kaki dulu. Di mana lagi harus dioleskan?